Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja, dengerin dan simak videonya sampai habis. Sejarah dan asal-usul Banten. Banten adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian paling barat Pulau Jawa dengan ibu kota di Kota Serang. Sebelum terjadi pemekaran daerah, provinsi ini sebelumnya pernah menjadi bagian dari wilayah Jawa Barat yang kemudian resmi dimekarkan pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Provinsi Banten sekarang tak lepas dari sejarah Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten pada zaman dahulu. Kesultanan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang berkembang di Pulau Jawa. Sejarah Kesultanan Banten tidak dapat dilepaskan dengan salah satu tokoh agama terkemuka, yakni Sunan Gunung Jati atau Fatahillah. Pada abad ke-5, daerah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, serta merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan berbagai kerajaan di seluruh Nusantara. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, khususnya di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Dia adalah sosok di balik kesuksesan kerajaan Banten yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1683. Selama periode ini, kerajaan Banten mencapai puncak kemakmuran di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini juga menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang paling penting di Asia Tenggara. Lokasi Banten yang menghadap Selat Sunda dimanfaatkan dengan sangat baik. Ini menjadikan Banten sebagai salah satu pelabuhan terbesar di wilayah tersebut sehingga menghasilkan pendapatan besar dari perdagangan internasional. Masa kejayaan Kerajaan Banten juga mencerminkan perkembangan seni dan budaya yang kaya. Banten dikenal karena seni keramiknya, khususnya tembikar yang indah. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan dagang yang erat dengan negara-negara asing, termasuk Belanda, Inggris, dan Portugal. Memasuki masa keruntuhan Kesultanan Banten, salah satu penyebabnya yakni pada abad ke-18 hampir sama seperti kebanyakan kerajaan di Nusantara kala itu, yaitu akibat kemunculan kolonial Belanda. Seperti banyak kerajaan di Indonesia, Kesultanan Banten juga menjadi sasaran ekspansi kolonial oleh Belanda. Terlebih, kolonial mengamankan basis mereka di Batavia dan berusaha menguasai wilayah-wilayah penting di sekitarnya. Dari situ, muncul Perjanjian Panarukan yang dibuat oleh VOC. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Kesultanan Banten mengakui kedaulatan VOC di wilayah Banten, dan hal ini membuat wilayah Banten menjadi negara bawahan VOC. Selain itu, dalam Banten sendiri terdapat perpecahan internal dan perselisihan yang mengakibatkan terbaginya kesultanan menjadi dua bagian, yaitu Kesultanan Banten Lama dan Kesultanan Banten Girang. Hingga pada akhirnya, Belanda berhasil menaklukkan Kesultanan Banten setelah mengalami beberapa pertempuran dan konflik bersama pasukan pemberontak. Sultan Muhammad Safiuddin selaku penguasa Kesultanan Banten saat itu menyerah kepada Belanda pada tanggal 18 November 1832 yang menandai keruntuhan kerajaan Banten. Ada pula peninggalan Kesultanan Banten mencakup sejumlah aspek budaya, sejarah, dan arsitektur yang masih dapat ditemukan hingga saat ini di wilayah tersebut. Di antaranya, yang pertama, Benteng Spielwijk.
Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh pemerintah kolonial Belanda setelah menaklukkan Kesultanan Banten. Kedua, Keraton Kaibon merupakan istana yang digunakan oleh Sultan-Sultan Kesultanan Banten. Ketiga, Masjid Agung Banten, yaitu masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Al-Mukarromah, adalah salah satu masjid bersejarah yang dibangun selama masa Kesultanan Banten. Seiring bergulirnya reformasi berdampak terhadap perubahan sistem politik, salah satunya desentralisasi kekuasaan. Momentum sangat fenomenal terbentuknya Provinsi Banten, yaitu pada tanggal 4 Oktober tahun 2000. Terbentuknya Provinsi Banten bagaikan napak tilas kejayaan Banten pada masa lampau. Dengan segala potensi yang dimiliki, Banten mampu menunjukkan kemajuannya. Provinsi Banten memiliki potensi alam yang cukup tinggi. Secara topografi terdiri atas dua bagian besar, yaitu daerah perbukitan di sebelah selatan yang mencakup Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dan daerah dataran rendah di bagian lainnya. Terdiri dari 4 kota, yaitu Kota Serang, Tangerang, Cilegon, dan Tangerang Selatan. Dan 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang adalah daerah dengan aktivitas ekonomi cukup tinggi karena merupakan kawasan industri, terutama industri manufaktur. Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan daerah hijau, hutan dan perkebunan banyak terdapat di sana. Adapun Kota Tangerang Selatan merupakan kota jasa, perdagangan, serta banyak lembaga pendidikan bergengsi dan bertaraf internasional. Tentang internasional, Provinsi Banten memiliki Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang yang masih hidup populasi hewan langka di dunia yang hanya ada di Ujung Kulon. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan gerbang utama Indonesia berada di kota Tangerang. Bahkan telah direncanakan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Kramat Watu, Serang. Kondisi demikian membuat peningkatan APBD Provinsi Banten meningkat signifikan setiap tahunnya. Sektor pariwisata, Provinsi Banten yang ketiga sisinya dikelilingi laut, dari Cilegon hingga Labuhan, jalan melingkar menyusur tepi pantai Selat Sunda merupakan kawasan wisata sangat kesohor. Hotel dan villa berjejer siap memanjakan setiap wisatawan dengan pemandangan Gunung Krakatau yang penuh cerita di lepas pantai. Pelabuhan penyeberangan ke Sumatera menambah provinsi di ujung barat Pulau Jawa ini sangat sibuk. Apalagi kalau pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda yang jauh lebih panjang dari Jembatan Suramadu terrealisasi, membuat Provinsi Banten kian melambung. Perihal asal-usul, kenapa tempat ini dinamakan Banten sangat menarik untuk diulik. Menurut sejarah, dahulu kala masyarakat setempat masih menyembah berhala. Setelah masuknya agama Buddha, banyak masyarakat Banten yang memeluk Buddha. Kemudian, masuklah ajaran agama Islam ke Banten yang banyak mengajarkan tentang ilmu umum, fikih, dan usuluddin. Masyarakat Banten mulai sadar akan kebenaran agama ini dan banyak menganut agama Islam. Nilai-nilai dalam Islam banyak mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Bagi masyarakat Banten, kedatangan Islam diistilahkan seperti ketiban inten atau kejatuhan intan dari langit. Kata ketiban inten kemudian berubah menjadi Banten. Selain ketiban inten, terdapat banyak kisah perihal awal mula nama Banten. Dalam keterangan lain, kata Banten berasal dari kata bantahan, pasalnya masyarakat Banten sangat menentang penjajahan Belanda. Penjajah Belanda datang dan membuat banyak peraturan, masyarakat Banten membantah dan tidak ingin mengikuti peraturan Belanda. Sejak saat itu, wilayah dengan nama Bantahan mulai terkenal. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa menjadi informasi buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa support selalu channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!